Bab 030. Apa kau tidak bisa belajar dari Faro? Lihatlah Faro tetap setia menungguku bertahun-tahun lamanya. Tidak pernah berpaling, padahal di luar sana ada banyak wanita yang mengejar dan jatuh hati padanya. Lucu sekali. Benar, dia memang setia padamu, Karissa. Karena terlalu setia dia sampai menyingkirkan aku sekejam ini. Tidak, kau tidak bersalah. Aku yang merebutnya darimu, batin Wina. Aku. Ken menggaruk kepalanya yang jelas-jelas tidak gatal. Sudut matanya terangkat mencuri pandang untuk melihat Faro. Ken berharap Faro bisa membantunya. Namun Faro justru membulatkan matanya, memberi isyarat agar Ken segera mencari solusi dan mengakhiri situasi yang tidak menguntungkan ini. Apa sih, Ken? Kau lihat kemana? Kau belum menjawab pertanyaanku, kata Karissa. Sebenarnya, aku. Ken memijat pangkal hidungnya. Kenapa dari tadi aku kenapa? Karissa menghentakkan kakinya ke atas lantai. Apa kau sedang menguji sampai di mana batas kesabaranku, Ken? Karissa mendengus kesal mendengar ucapan Ken yang terputus-putus. Kau juga kenapa diam saja, bukankah tadi kau yang sedang bersama Wina? Wina menangis ketika bersamamu, kan? Karissa mencubit lengan Faro. Kenapa kau diam saja? Seharusnya kau menenangkan dia. Tapi kenapa Wina menangis ketika bicara denganmu, sayang? Itu karena, ya aku sudah melarangnya untuk menemui Ken tapi dia tetap memaksa sampai menangis seperti itu. Jadi ada sedikit pertengkaran di antara kita, perangainya memang tidak bagus Karissa, dia suka marah-marah tidak jelas, kata Faro. Perangaiku atau perangaimu yang buruk, Faro? Jadi kau mau melakukan permainan lempar batu sembunyi tangan. Baiklah, batin Wina. Wina melepaskan pelukan Karissa. Dia mengusap kasar air mata yang masih menggenang di kedua matanya. Pandangannya jatuh sejurus manik hitam milik Ken. Wina menarik napas pendek lalu mengangguk pelan. Cukup, Ken mengerti isyarat itu. Bukankah artinya Wina setuju dengan apapun yang akan dikatakan oleh Ken? Aku minta maaf, Ki. Wina, ucap Ken terbata dengan suara sedikit bergetar. Dia tidak terbiasa dan tidak akan pernah terbiasa menyebut nama Wina tanpa menambahkan kata nyonya di depannya. Akhirnya ketakutan Ken terjadi. Mau tidak mau dirinya harus terlibat dengan permainan ini, permainan yang entah sampai kapan akan berakhir. Kau tahu aku sudah tidak mencintaimu lagi. Ken berjalan mendekati Wina. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita, sudah tidak ada lagi perasaan cinta di hatiku untukmu, Wina. Ken mengusap kasar wajahnya. Untuk bagian itu Ken tidak sedang berakting. Dia sungguh-sungguh merasa bersalah karena ikut dalam kebohongan ini. Permainan yang Faro mulai hanya akan menyakiti Wina. Bukan tanpa alasan Ken melakukannya. Dengan begini Ken tidak harus selalu berada di sisi Wina karena hubungan mereka sebagai kekasih palsu sudah berakhir. Hanya ini satu-satunya cara yang terpikirkan olehnya, Ken tidak tahu apakah Wina akan setuju atau tidak. Dan untuk Faro, dia tidak peduli apakah Faro setuju atau tidak dengan tindakannya. Sungguh Ken tidak mengerti kenapa Faro harus sekejam itu kepada Wina, istri sah yang dia nikahi secara baik-baik. Haruskah diperlakukan sedemikian rupa? Ken. Karissa meninggikan suaranya. Kau jangan keterlaluan, Ken. Semua masalah ada jalan keluarnya, kau tidak harus sekejam ini, kan? Aku minta maaf, Nona. Tapi di antara aku dan Wina memang tidak bisa diperbaiki lagi, sudah tidak bisa lagi. Tidak ada yang perlu dipertahankan lagi. Ken menundukkan kepalanya. Semoga ini yang terbaik. Harapan Ken menggantung tinggi semoga Wina kuat dan bisa mengerti tindakannya. Aku tidak mau tahu, sekarang kalian selesaikan dulu dengan baik-baik. Bicara dari hati ke hati, kan bisa. Karissa menarik pergelangan tangan Wina dan menatap dalam wajahnya. Apa kau gila, Ken? Wanita secantik Wina mau kau sia-siakan begitu saja. Kau cari di mana lagi wanita sebaik dirinya? Karissa meletakkan kedua ibu jarinya di pipi Wina dan mengusap lembut sisa air mata di wajah Wina. Terima kasih, Karissa. Kau juga wanita yang sangat luar biasa, tetapi perlu kau tahu.
Wina menarik napas dalam. Sebuah hubungan yang sudah hancur pada dasarnya memang tidak bisa diperbaiki lagi. Hancur ya hancur saja. Tidak perlu bersusah payah untuk memperbaikinya. Wina melirik Faro, yang dilirik hanya menundukkan kepalanya. Karena kebohongannya terbongkar. Jika sampai kebohongan ini terbongkar, maka semuanya akan berantakan. Dialah yang paling dirugikan, pikirnya. Tidak. Kenyataannya dalam hal ini justru Wina dan Karissa lah yang paling dirugikan. Omong kosong. Selalu ada kesempatan kedua, Wina, ucap Karissa yakin. Wina tersenyum getir. Apakah sebuah gelas kaca yang pecah menjadi beberapa keping masih bisa diperbaiki, Karissa? Bisa, pasti bisa jika kalian berdua mau berusaha, desisnya. Mungkin masih bisa diperbaiki, tetapi tetap saja cacat dan meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang untuk selamanya. Wina memutar tubuhnya mendekati Ken, kali ini posisi Wina dan Faro saling berhadapan. Begitu pula dengan sebuah hubungan, sekali hubungan itu rusak, selamanya akan tetap rusak. Kau tidak boleh menyerah, Wina. Ken pasti bisa mencintaimu lagi, ucap Karissa. Sepertinya kau masih belum mengerti, Karissa. Kau tahu jika sebuah hubungan itu seperti sebuah gelas kaca, jika awalnya gelas kaca itu terisi penuh dengan perasaan cinta lalu gelas kaca itu jatuh sampai hancur dan isi di dalamnya hilang tak berjejak. Menurutmu apa yang perlu dipertahankan lagi? Tidak ada, Karissa. Tidak ada. Wina menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyerah, Karissa. Aku hanya mencoba melihat kenyataan. Menutup mata dan berpura-pura kuat itu ternyata sangat menyakitkan. Wina memutar tubuhnya dan berjalan mendekati Faro. Dia memegang pundak Faro sembari berseru, semoga hubunganmu dan Faro tidak seperti hubunganku dan Ken. Semoga kalian bisa saling menghargai satu sama lain sebelum salah satu di antara kalian menyesal karena merasa kehilangan. Dek. Faro terkejut. Kalimat yang Wina ucapkan lebih seperti peringatan untuknya. Aku pergi dulu, Ken. Semoga kau bisa menemukan wanita yang lebih baik dariku. Wina mengayun langkahnya diiringi air mata yang jatuh seperti hujan. Kenapa kau jahat sekali, Ken? Sekarang kejar dia. Karissa memukul lengan Ken. Kau juga punya ibu, kan? Bagaimana jika ibumu yang diperlakukan seperti itu? Aku tidak suka ya dengan kelakuanmu, Ken, gerutunya. Mungkin inilah takdir, Nona. Kejam dan menyakitkan. Ken membungkukkan setengah badan dan berlari mengikuti langkah Wina. Minimarket. Saya tidak bisa membiarkan Nyonya sendirian di sini, ucap Ken tegas. Selepas drama menyakitkan itu Wina meminta Ken untuk mengantarnya ke minimarket. Wina tidak punya tempat lain, hanya ada dua tempat yang mungkin bisa dia datangi minimarket dan rumah Alisa. Namun tidak mungkin Wina ke rumah Alisa, dia tidak punya alasan yang cukup kuat untuk datang ke rumah sahabat baiknya itu. Akhirnya minimarket adalah pilihan terbaik. Tidak apa-apa, Ken, kau pulang saja. Wina duduk di depan minimarket. Tidak, Nyonya. Biar saya temani Nyonya, sekalipun saya harus tidur di sini. Ken menunjuk lantai parkiran. Apa di sini aman? Ken tertawa kecil. Sontak pertanyaan bodoh dari Ken itu membuat Wina ikut tertawa. Aku butuh waktu untuk menyendiri, Ken. Saya minta maaf, Nyonya. Tapi saya tidak bisa meninggalkan, Nyonya. Ken bersikeras. Tindakan tadi saja sudah membuat Ken merasa bersalah. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan Wina sendirian? Hidup Wina memang seperti sebuah takdir yang memiliki banyak kejutan. Di saat bersamaan laki-laki yang selalu ada ketika Wina berada dalam kesusahan datang seperti pangeran berkuda putih yang membebaskan sang putri dari tangan iblis. Agra. Wina bangun dari duduknya diikuti Ken. Setelah melepas helm Agra segera mendekati Wina. Ken maju, tetapi Wina menggeleng. Dengan sangat terpaksa Ken hanya bisa berdiri di samping Wina. Agra menatap lekat, menyapukan pandangan matanya pada tubuh Wina dari atas sampai bawah. Apa suamimu menyakiti dirimu lagi, Wina? Pertanyaan itu Agra layangkan setelah melihat memar di leher Wina dan bekas kemerahan di kedua pipi Wina. Wina mengangguk,
dia mulai terisak. Pulanglah, Ken. Seruan Agra terdengar marah. Ken terkejut, dari mana Agra tahu namanya? Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Ken hanya tahu tentang Agra dari informasi yang dia cari. Tidak bisa, saya harus melindungi, Nyonya. Ken kesal. Ini yang kau lindungi. Seperti ini hasilnya, hah. Ini di luar kemampuanku. Jadi biarkan aku yang melakukannya. Aku yakin kau sudah tahu tentang diriku, jangan membuatku mengatakannya lagi, Kenendra. Dek. Ken tidak mau mengalah. Dia tetap harus menjaga Wina. Ken mengepalkan tangannya, sekalipun harus adu otot Ken rela melakukan itu. Ken, pulanglah. Ada yang perlu aku bicarakan dengan Agra. Wina menatap dalam mata Ken, tatapan mata itu seperti sebuah permohonan. Ken tidak punya pilihan lain, akhirnya dia mengalah dan memberikan waktu untuk Wina menenangkan diri. Mungkin Agra adalah orang yang tepat untuk berbagi cerita. Jika Faro bertanya tentang Wina, katakan dia aman bersamaku. Agra menekan kuat bahu Ken. Aku memberimu kesempatan untuk terakhir kalinya, Tuan. Ken ikut menekan bahu Agra. Aneng yang selalu disakiti oleh tuannya pun tidak akan pernah menggigit tuannya. Agra tertawa kecil. Sungguh kesetiaan yang luar biasa. Baiklah, Ken, lain kali aku akan menguji kesetiaanmu lagi. Agra menepuk-nepuk lengan Ken diikuti senyum simpul di wajahnya. Nyonya, saya tidak akan pulang dan tidak akan memberi laporan apapun pada Tuan. Jika urusanmu dan Tuan Agra sudah selesai, mohon segera hubungi saya. Dengan begitu Tuan tidak akan curiga, kecurigaan Tuan hanya akan membuatmu semakin menderita. Aku selalu berada di pihakmu, Nyonya. Percayalah, batin Ken. Wina menganggukkan kepala. Kalau bisa matikan handphone Anda, Nyonya. Ken berjalan mendekati mobil dan segera meninggalkan minimarket. Peringatan dari Ken jelas memiliki maksud tertentu. Akhirnya Agra menyita HP Wina untuk memastikan apakah dugaannya benar atau tidak. Mau naik mobil atau motor? Tanya Agra, aku bisa meminta asistenku mengantar mobil kemari. Mungkin memerlukan waktu cukup lama karena ini jam macet. Agra sudah duduk di teras toko. Motor saja. Tidak apa-apa, Agra, jawab Wina. Baiklah. Agra bangun dari duduknya, melepas jaket yang dia kenakan dan menyodorkan pada Wina. Pakai ini, hari sudah semakin gelap dan cuaca semakin dingin. Wina menggeleng. Tidak, kau saja. Menurutlah, Wina, aku tidak ingin kau sakit. Wina meraih jaket itu dan segera mengenakannya. Kita mau kemana? Klinik, jawab Agra singkat. Obati memar di leher dan pipimu terlebih dahulu, setelah itu kita cari makan. Wina menurut, kali ini dia tidak banyak protes. Motor sudah melaju menembus jalanan kota, benar apa yang Agra katakan. Sekarang adalah jam macet, mungkin karena bertepatan dengan waktu pulang kerja karyawan. Beruntung pilihan keduanya jatuh pada motor sehingga mereka tidak ikut terjebak macet. Setelah dari klinik dan Wina mendapat beberapa obat dan vitamin, Agra membawa Wina ke sebuah restoran mewah. Tempatnya lebih private dan tenang, tidak terdengar suara musik yang mengalun seperti di kafe ataupun bunyi kendaraan yang saling bersautan seperti ketika mereka makan di warteg. Bukan tanpa alasan Agra membawa Wina ke tempat ini. Suasana tenang dan nyaman diharapkan bisa membuat Wina lebih santai dan bisa bercerita tanpa takut diketahui orang lain. Mau makan apa? Agra dan Wina sudah duduk, saling berhadapan. Keduanya hanya terpisah oleh meja persegi panjang. Terserah, aku tidak berselera makan apapun. Setidaknya pilihkan makanan yang enak untukku, ucap Wina. Baiklah, setelah aku memilihkan makanan untukmu. Kau harus menghabiskannya, Deal. Agra mengulurkan tangannya sembari tersenyum. Wina mengernyitkan dahi, dia sedikit berpikir sepertinya Agra sedang merencanakan sesuatu. Dan rencana itu pasti merugikan dirinya. Ayolah, ini hanya makanan. Jangan berpikir terlalu keras, otakmu bisa meledak. Agra menggoyangkan tangannya. Hanya makan.
Wina manggut-menggut meyakinkan dirinya jika itu hanya makanan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Baiklah. Wina menyambut uluran tangan Agra. Keduanya sudah mencapai kesepakatan, sampai Wina harus menarik kata-katanya sendiri karena menyesal telah menjabat ulurap tangap Agra. Apa ini, Agra? Wina menunjuk makanan yang sudah tersaji di atasnya. Makanan, kata Agra, hanya makanan. Agar tertawa kecil melihat raut wajah Wina. Ini banyak sekali. Wina mengacak-acak rambutnya. Apa kau ingin membuatku mati karena kekenyangan? Dengusnya. Ini, kan hanya makanan. Agra tertawa puas. Ingat, kau harus menghabiskannya. Kita sudah sepakat, loh. Setelah beberapa jenis makanan berpindah ke dalam perut mereka, tentu saja tidak semuanya. Wina sampai merengek ketika Agra memaksanya untuk makan. Sekarang saatnya pembicaraan dari hati ke hati itu dimulai. Jadi kenapa dia memukulmu, Wina? Satu pertanyaan yang dilayangkan Agra membuat Wina harus menceritakan semuanya. Wina menumpahkan segala kesakitan yang diberikan Faro padanya, mencoba membagi derita yang dia pendam sendiri. Semuanya tanpa terkecuali. Bahkan tindakan pemerkosa Asteris N yang dilakukan suaminya pun dia ceritakan. Wina merasa perlu membaginya, jika tidak mungkin kewarasan di dalam dirinya akan berangsur-angsur menghilang. Bisa saja setelah memendam semua beban berat itu sendirian, dia akan mengalami depresi atau lebih dari itu kegilaan yang sudah terlihat jelas di depan matanya. Dan entah kenapa Wina berpikir jika Agra adalah satu-satunya pilihan untuk Wina membagi dukanya. Semoga saja dengan bercerita kepada Agra duka di hatinya sedikit berkurang. Selama Wina bercerita, Agra tak banyak berkomentar. Dia hanya menjadi pendengar yang baik, hanya ada beberapa gerakan kecil seperti mengusap air mata Wina yang jatuh. Karena sepanjang bercerita Wina terus terisak. Atau sesekali menepuk pundak Wina yang berguncang karena napasnya yang mulai tersengal, dan juga menggenggam erat tangan Wina yang bergetar. Bahkan meja makan yang berbahan dasar kayu itu berbunyi ketika tangan Wina bergetar. Jelas sekali tubuh Wina mengalami trauma yang mendalam, bahkan hanya dengan bercerita saja tubuhnya bisa bergetar hebat. Agra tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Wina saat kekerasan itu terjadi. Dan dia menghadapi semuanya sendiri. Jika saja otaknya tidak bisa diajak bekerja sama, saat ini mungkin Agra sudah menenggelamkan tubuh Wina dalam pelukannya. Memberikan kehangatan dan perasaan nyaman yang tidak dia dapatkan dari seorang Faro, suaminya sendiri. Setelah selesai bercerita Wina menarik napas panjang dan mengembuskan perlahan, melakukannya berulang sampai tubuhnya sedikit tenang. Agra menyodorkan segelas teh hangat yang segera diterima Wina. Tolong aku. Belum sempat Wina menyelesaikan kalimatnya, Agra sudah meletkan jari telunjuknya di bibir Wina. Kau ingin lepas darinya, bukan? Tanya Agra. Wina mengangguk pelan. Bawa aku lari, Agra. Aku tidak kuat lagi, aku mohon, ucap Wina terbata. Aku bisa melakukan itu, Wina. Tapi aku tidak akan pernah melakukannya. Kenapa Agra? Kau bilang jika kau adalah Rahwana dan aku Dewi Sinta, kau tidak akan ragu untuk menculikku. Apa pada akhirnya Rahwana dan Sinta bersatu, Wina? Tidak, keduanya tidak pernah bersatu. Wina menundukkan kepalanya. Kau mengerti maksudku? Wina menggeleng, bagaimana Wina bisa mengerti maksud tersembunyi yang ingin disampaikan Agra? Saat ini hanya ada kepedihan dan ketakutan di dalam dirinya, tidak ada waktu untuk berpikir dan menebak apa maksud dan tujuan Agra. Hah! Agra mengembuskan napas panjang. Sekarang kau pulang dulu ke rumahmu. Wina menggeleng cepat. Tidak, aku tidak akan pulang ke tempat terkutuk itu. Itu bukan rumah, Agra, itu neraka. Wina terisak lagi. Apa kau jijik padaku, Agra? Wina, Agra membentak Wina. Jangan pernah mengatakan itu lagi, jangan berpikir yang tidak-tidak. Perasaanku padamu, tidak pernah berkurang sedikit pun. Lalu kenapa kau memintaku untuk pulang? Kembali ke dalam cengkraman manusia tidak berhati itu.
Wina ikut meninggikan suaranya, tetapi diikuti air mata yang meluncur bebas melewati pipinya dan berakhir pada permukaan meja makan.